Hai semua, perkenalkan nama saya Cindivia Stungkir dengan NIM 322312101 dari kelas reguler D, Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, tujuan saya membuat video ini, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Menggagas Pendidikan Bermakna untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi dan Inovasi Media Pembelajaran Sejarah dengan dosen pengampu Bapak Ricu Sidik, MPD. Nah, baik, di sini saya tanpa berlama-lama saya akan memulai. Nah, di sini judul bukunya Menggagas Pendidikan Bermakna yang ditulis oleh Bapak Muklas Samani dengan halaman 213 dan penerbitnya adalah SIC. Nah, di sini saya akan memulainya. Pada buku ini terdapat bab pertamanya yaitu untuk apa anak harus sekolah. Nah, banyak kasus dari kehidupan anak-anak yang telah lulus dari sekolah menengah atas di mana mereka itu ingin setelah lulus itu mendapat pekerjaan sebagai pegawai kantor atau sebagai karyawan pabrik di kota. Ada juga dari anak-anak muda tersebut ingin menjadi TKI ke luar negeri dan untuk biayanya itu mereka menjual tanah mereka. Nah, padahal uang hasil tanah tersebut dapat mereka pergunakan untuk modal berdagang dan membuka toko di pasar desa sehingga desa tersebut akan semakin maju. Nah, anak-anak harus sekolah dan mengeksplorasi aspek-aspek penting pendidikan untuk pemberian pengetahuan kepada anak-anak tentang dunia dan fenomena alam. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk memperkenalkan pengetahuan dan pemahaman kepada generasi muda. Terkadang banyak anak-anak yang sebenarnya punya pengetahuan tetapi tidak dapat mengaitkan dengan fenomena yang dihadapi. Di sini sudah saatnya sebagai pendidik atau orang yang peduli pendidikan mencari solusi agar pendidikan benar mampu mengantarkan anak didik untuk menyiapkan diri menghadapi masa depannya. Selanjutnya itu adalah mencermati orang-orang sukses. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya sukses agar anak tersebut akan bahagia ke depannya. Banyak hal yang dapat dilakukan agar menjadi orang yang sukses, yaitu ketika membuka bengkel jahitan atau praktik sebagai dokter akan laris. Agar menjadi anak buah yang dipercaya atasan, maka ciri-ciri dapat mencakup beriman dan taat beribadah, jujur, menguasai bidang pekerjaan, dan kerja keras. Nah, dalam buku ini dilakukan wawancara terhadap 4 orang sukses yang dapat diulik apa saja kebiasaan atau sikap yang mereka miliki. Sikap tersebut yaitu jujur, disiplin, kerja keras, tekun, teliti dan pantang menyerah serta berbagai sikap lainnya. Untuk memperbaiki praktik pendidikan, kita tidak cukup berpikir bagaimana metode pembelajaran yang baik, tetapi juga mempertanyakan apakah materi yang dipelajari siswa di sekolah telah sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menggapai sukses. Baik, yang selanjutnya adalah life skill mata pelajaran. Nah, life skill ini adalah kecakapan hidup, yaitu kecakapan yang diperlukan seseorang dapat sukses dalam kehidupannya. Nah, istilah kecakapan sebagai kata Indonesia dari skill dan bukan keterampilan. Hal itu semata-mata untuk menghindari penyempitan arti skill sebagai keterampilan manual. Nah, pendidikan percakapan hidup merupakan bentuk program pendidikan, seperti program pendidikan kepemudaan dan sebagainya. Jadi bukan suatu substansi pendidikan. Substansi pendidikan itu adalah pendidikan yang mengajarkan kecakapan untuk menggapai kesuksesan hidup. Nah, pentingnya pendidikan
untuk membantu siswa memahami peran mereka sebagai anggota masyarakat. Melalui pendidikan, siswa harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka berkontribusi positif dalam masyarakat dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu adalah pendidikan akhlak, akhlaknya pendidikan. Sikap hidup berupa disiplin dan tanggung jawab tidak terlalu sulit untuk ditumbuhkan kepada anak-anak. Dan ternyata keluarga dapat menumbuhkannya. Pepatah Jawa tentang kacang panjang dan kata-kata mutiara dapat dijadikan pedoman dalam upaya mengembangkan sikap hidup itu. Jadi tidak tepat kalau kita pesimistis dalam menumbuhkan sikap hidup yang positif dengan alasan kehidupan di masyarakat sangat tidak membantu. Maka kata kuncinya itu adalah teladan. Contohnya, contoh yang ada di buku ini yaitu eksperimen tokoh jujur sebagai metode untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan integrasi kepada siswa. Di mana eksperimen ini melibatkan tokoh yang tidak memiliki kasir, di mana pelanggan itu diharapkan untuk jujur dan membayar harga barang yang mereka ambil. Eksperimen ini memperlihatkan pentingnya praktik moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai orang yang peduli pada pendidikan dan peduli dengan akhlak bangsa, mulai melakukan upaya pendidikan akhlak bagi anak-anak. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, pendidikan akhlak dapat dilaksanakan dengan berhasil asal dirancang dengan baik dan melibatkan pihak terkait, disertai dengan teladan, dilakukan dengan sabar dan juga konsisten. Disertai dengan pola-pola penghargaan dan hukuman yang mendidik. Jika akhlak yang menjelma menjadi perilaku, itu antara lain yaitu jujur, disiplin, kerja keras, bertanggung jawab, toleran, dan saling tolong-menolong. Telah menjadi kehidupan sehari-hari di rumah maupun di sekolah, dan guru bersama orang tua menjadi teladan, maka secara bertahap anak-anak akan mengikutinya. Baik, selanjutnya yaitu merancang pendidikan untuk kehidupan. Nah, pendidikan selama ini dilandasi suatu asumsi dasar yang kini perlu dipertanyakan kebenarannya. Beberapa asumsi yang kurang tepat adalah antara lain itu yang pertama, asumsi bahwa tujuan pendidikan adalah mempelajari ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ilmu pengetahuan itu diasumsikan terbagi dalam berbagai bidang yang saling terpisah, misalnya matematika, psikologi, fisika, ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga itu belajar berlangsung di ruang kelas dan bersumber dari buku mata pelajaran. Yang keempat, anak diasumsikan tidak dapat belajar sendiri sehingga guru harus mengajarinya. Nah, pola pembelajaran tersebut membawa dampak sangat besar kepada pola pikir siswa. Nah, dengan demikian, pendidikan dapat dikatakan berhasil jika anak didik tersebut terbukti sukses menghadapi kehidupannya nanti. Sebaliknya, dapat dikatakan gagal jika ternyata lulusannya itu tidak sukses dalam kehidupan setelah dewasa. Oleh karena itu, kemampuan untuk menghadapi kehidupan atau disebut dengan life skill, itulah yang seharusnya menjadi kompetensi yang dicapai dalam pendidikan. Bahwa untuk menguasai life skill harus mempelajari ilmu pengetahuan tentu saja benar. Tetapi belajar ilmu pengetahuan bukan sebagai tujuan karena hanyalah alat untuk menguasai life skill. Nah, selanjutnya itu adalah pendidikan haruslah kontekstual dan juga bermakna. Nah, salah satu ciri pembelajaran kontekstual ini yaitu mengaitkan topik atau konsep yang dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari anak dan perkembangan psikologisnya. Dengan mengaitkan konteks hobi dan kebutuhannya, siswa akan mudah tertarik untuk
memperhatikan konsep yang sedang dipelajari. Dengan dikaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari dan perkembangan psikologisnya, anak-anak akan lebih mudah untuk memahaminya. Karena anak-anak SD bahkan SMP masih dalam taraf berpikir konkret, maka pembahasan suatu konsep atau teori harus dikaitkan dengan contoh-contoh konkret di kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual dan pembelajaran yang menyenangkan sejalan dengan prinsip bahwa pembelajaran harus bermakna. Ya, yang antara lainnya itu diajukan oleh Ausubel. Nah, anak baru akan termotivasi jika merasakan apa yang dipelajari bermakna baginya. Bermakna itu artinya itu sesuai dengan kebutuhannya, baik terkait dengan hobi maupun kebutuhan saat itu, atau paling tidak dia yakin bahwa akan manfaat itu. Disitulah pentingnya guru mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari dan dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh siswa. Dengan cara ini, siswa akan lebih memahami makna apa yang dipelajari bagi dirinya, sehingga akan menumbuhkan motivasi belajarnya. Yang selanjutnya itu adalah siapa yang menilai hasil pendidikan. Nah, prestasi siswa di sekolah harusnya paralel dengan kesuksesan yang bersangkut saat sudah dewasa dan bekerja. Nah, kesuksesan hidup seseorang dipengaruhi banyak faktor. Selain kompetensi yang dipelajari di sekolah, dalam pendidikan untuk kehidupan, sebaiknya juga pola penilaian di sekolah juga dirancang untuk didekatkan dengan pola penilaian di masyarakat. Penilaian bentuk output yang harus didekatkan dengan penilaian outcome. Nah, artinya apa yang dinilai dan bagaimana bentuk penilaian hasil belajar seharusnya didasarkan dan dibuat sedekat mungkin dengan apa kemampuan yang diperlukan oleh anak didik dalam kehidupan nyata keseharian. Nah, guru harus membiasakan siswa menghadapi problem nyata di masyarakat atau paling tidak tiruan dari itu, sehingga melatih mereka mengembangkan kemampuan kunci yang diperlukan untuk kehidupannya nanti. Nah, dalam teori pendidikan, penilaian seperti itu disebut dengan penilaian autentik, yaitu penilaian hasil belajar yang soal-soalnya itu berupa problema dalam kehidupan sehari-hari. Jika kualitas lulusan tidak mampu memerankan diri di masyarakat sebagaimana yang diharapkan, hal itu merupakan indikator bahwa kurikulum yang digunakan tidak sesuai dengan tuntutan lapangan. Oleh karena itu, pihak penyusun kurikulum harus berani mengkaji ulang mengapa hal itu terjadi dan bagaimana agar kompetensi yang dibentuk dalam pendidikan sama dengan kompetensi yang diperlukan lulusan setelah tamat dan menghadapi kehidupan di masyarakat. Nah, selanjutnya itu adalah berbagai peran dalam pendidikan. Pada proses pendidikan terjadi di mana saja, baik di sekolah, di rumah, bahkan di masyarakat. Maka di rumah pun harus ada orang yang bertugas menangani pendidikan siswa. Oleh karena itu, antara guru dan orang tua ini harus berbagi tugas dalam mendidik anak siswa, agar proses pendidikan di sekolah dan di rumah berjalan seiring dan saling menguatkan. Harus dihindari adanya hal-hal yang tidak sinkron antar apa yang dididik di rumah dan juga dididik di sekolah. Fasilitas yang penting untuk dilakukan orang tua itu untuk mendidik itu adalah fasilitas psikolog. Misalnya ini memberi teladan belajar, situasi rumah diatur agar kondusif untuk belajar dan membantu kalau anaknya itu mengalami kesulitan, maka akan menumbuhkan motivasi belajar bagi anak-anak. Nah, jika selama ini sekolah itu seakan-akan menjadi satu-satunya pelaksana program pendidikan, maka sudah saatnya berbagi peran dengan orang tua. Pembagian peran tidak hanya terbatas pada pencarian dana seperti yang selama ini banyak dilakukan, tetapi juga dalam
merancang program dan melaksanakannya. Orang tua harus didorong untuk memfasilitasi dan mengontrol anaknya agar dapat belajar dengan baik di rumah. Pemerintah, orang tua, dan masyarakat juga harus berbagi peran dalam mendukung program pendidikan, khususnya dalam penggalangan dana dan fasilitas lainnya. Nah, baik, sekian review buku dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.